warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil resume saya yang berjudul Norma dan Susunan Hierarki Norma. Yang pertama itu teori hierarki norma Hans Kelsen. Teori hierarki norma Hans Kelsen, sebuah teori yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, seorang ahli hukum Australia Amerika, untuk menjelaskan struktur dan hubungan antara norma-norma hukum. Menurut Hans Kelsen, hukum memiliki 4 struktur hierarki yang terdiri dari 1 yaitu norma dasar, yang kedua norma konsultasi, yang ketiga norma hukum, yang keempat norma administratif. Yang B itu adalah teori hierarki norma Hans Nawiaski. Teori hierarki norma Hans Nawiaski adalah sebuah teori yang dikembangkan oleh Hans, seorang ahli hukum Jerman, untuk menjelaskan struktur dan hubungan antara norma-norma hukum. Menurut Nawiaski, norma hukum memiliki struktur kreatif yang terdiri dari beberapa tingkat, yaitu norma konsultasi, yang kedua norma hukum, yang ketiga norma administratif, dan yang keempat norma etis. Yaitu yang ketiga adalah perbedaan teori. Teori hierarki norma Hans Nawiaski berbeda dengan teori hierarki norma Hans Kelsen, antara lain yaitu norma dasar. Yang kedua itu norma etis. Nawiaski memasukkan norma etis sebagai bagian dari hierarki norma, sedangkan Kelsen tidak memasukinya. Yang C, hierarki norma dalam sistem peraturan perundang-undangan. Hierarki norma dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 norma Hans yang menjadi dasar bagi semua norma lainnya. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur struktur dan fungsi negara serta hak-hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, undang-undang. Undang-undang adalah norma yang mengatur perilaku individu dan lembaga. Undang-undang dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan mengatur berbagai bidang seperti hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi. Yang ketiga, peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yaitu norma yang mengatur kegiatan administratif negara. Yang kedua, peraturan pemerintah berdasarkan undang-undang dengan berbagai bidang seperti keuangan, kesehatan, dan pendidikan. Yang keempat, peraturan presiden atau Perpres. Perpres adalah norma yang mengatur kegiatan administratif negara. Yang kelima, peraturan daerah atau Perda. Peraturan daerah, norma yang mengatur kegiatan administratif negara. Yang kedua, peraturan daerah dibuat berdasarkan undang-undang, peraturan pemerintah, dan Perpres, dan mengatur berbagai bidang seperti keuangan, kesehatan, pendidikan, dan tingkat daerah. Yang keenam itu keputusan menteri. Keputusan menteri adalah norma yang mengatur kegiatan administrasi kementerian. Keputusan menteri dibuat berdasarkan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan Perda, dan mengatur berbagai bidang seperti keuangan, kesehatan, dan pendidikan di tingkat kementerian. Yang D ada konflik norma dan penyelesaian hukum. Jenis-jenis norma. 1. Konflik norma hukum. Konflik antara norma-norma hukum yang berbeda seperti konflik antara undang-undang dan peraturan pemerintah. Yang kedua adalah konflik norma etika. Konflik adalah norma-norma
etika berbeda, seperti konflik antara norma etika profesional dan norma etika pribadi. Yang ketiga adalah konflik norma sosial. Penyelesaian konflik norma. 1. Penafsiran hukum. Yang kedua, pembahasan norma. 3. Negosiasi. Dan 4. Mediasi. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan jangan lupa kepada adik-adik atau teman-teman yang ingin mendaftarkan di kampus IAIDU Asahan, segera daftarkan diri Anda. Di kampus IAIDU memiliki tiga fakultas, yaitu ada Fakultas Syariah, Dakwah, dan Tarbiyah, dan memiliki demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilanjut, Sah. Darul Ulum, tempat melahirkan generasi harapan yang selalu dirindu.